di bawah naungan pohon kelapa yang rimbun di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, tempat kicau burung tekukur bercampur dengan desau angin yang menerpa atap daun. Ani, seorang guru tunanetra berusia 32 tahun, menemukan cahaya dalam kegelapan melalui alunan lagu-lagu rakyat. Sekolah berdinding daun di desa itu dengan meja-meja kayu usang dan lukisan wayang kulit yang tergantung miring adalah tempat Ani mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu dangdut dan keroncong, menghidupkan jiwa pedesaan Indonesia dalam setiap nada. Disinilah Dedi, seorang pemusik keliling berusia 24 tahun dengan gitar tua yang sudah usang, memasuki kehidupannya, membawa alunan musik seperti angin yang menyapu ladang padi. Perjalanan mereka dari sesi mengajar lagu yang sederhana hingga cinta yang melampaui batasan adalah kisah tentang penyembuhan dan kekuatan musik. Ani, meski tak lagi bisa melihat cahaya, masih mampu merasakan denyut kehidupan melalui tawa anak-anak, gemerisik daun kelapa, dan lagu-lagu yang diajarkannya. Namun, di dalam hatinya tersimpan kesepian yang mendalam, seperti kegelapan abadi yang menyelimutinya setelah penyakit merenggut penglihatannya. Dedi dengan mimpi menjadi musisi terkenal, namun hidup mengembara dari desa ke desa, menemukan di diri Ani bukan hanya seorang guru, tetapi jiwa yang selaras dengannya. Dalam suasana desa di Indonesia, tempat semangat komunal dan keimanan pada takdir menyatukan orang-orang, kisah mereka bertunas di antara alunan gamelan dan teriakan pedagang di pasar desa. Kisah ini adalah bukti kekuatan cinta dan musik yang mampu melampaui disabilitas, prasangka sosial, dan jurang kelas sosial. Dari keterasingan Ani hingga kebahagiaan penuh bersama Dedi dan keluarga kecil mereka, perjalanan ini seperti harmoni yang mengalir di bawah atap daun, menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan, sebuah lagu yang tepat dapat menerangi seluruh hidup. Di desa kecil itu, di antara kicau burung dan aroma tanah basah, Ani dan Dedi menemukan satu sama lain, membuktikan bahwa cinta, seperti lagu keroncong yang bergema, dapat menyebar, bertahan, dan abadi. Sekolah berdinding daun, tersembunyi di bawah naungan pohon kelapa yang hijau rimbun. Tempat jalan tanah merah berkelok melintasi ladang padi di sebuah desa kecil di Pulau Jawa. Dinding-dinding bambu sederhana, meja-meja kayu usang, dan beberapa lukisan wayang kulit yang pudar dan tergantung miring membawa napas tradisi Indonesia, seperti pengingat akan cerita-cerita kuno yang diiringi alunan gamelan. Ini adalah dunia Ani, seorang guru berusia 32 tahun, tempat dia mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu dangdut dan keroncong, meski matanya telah tenggelam dalam kegelapan selamanya. Kegelapan itu akibat penyakit yang merenggut penglihatannya 4 tahun lalu, tak hanya mencuri cahaya, tetapi juga mengurungnya dalam kesepian yang mendalam, seperti lagu yang terhenti tanpa akhir. Ani dulu adalah gadis ceria dengan mata berbinar dan mimpi menjadi penyanyi keroncong di panggung-panggung besar di Yogyakarta. Dia ingat sore-sore berlarian di ladang, mendengar kicau burung tekukur dan suara ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo di dekat tungku. Namun, demam berat di usia 28 tahun mengubah segalanya. Dokter menyebutnya komplikasi langka, dan saat cahaya memudar, Ani merasa dunianya menyempit menjadi suara-suara, desau angin menerpa atap daun, tawa anak-anak, dan langkah kakaknya Mbak Yuni, satu-satunya yang masih menemaninya. Sekolah berdinding daun, tempat dia mengajar nyanyi, menjadi tempat perlindungannya, tetapi juga pengingat akan apa yang telah hilang.
Setiap pagi, Ani melangkah ke kelas dengan tongkat bambu. Tangannya meraba tepi meja untuk menemukan tempat duduk. Mbak Yuni dengan jilbab terikat rapi dan suara lembut sering mengantarnya ke sekolah, membawa keranjang bambu berisi nasi kepal dan tempe goreng. "Makan dulu, Ani," katanya, meletakkan makanan di depan adiknya. "Anak-anak menunggumu mengajar nyanyi." Ani tersenyum, tetapi senyum itu tak sampai ke matanya. Dia mengajarkan lagu-lagu dangdut yang meriah kepada anak-anak. Suaranya yang jernih menggema di bawah atap daun. Tetapi saat mereka pulang, keheningan kembali menyelimuti. Dia duduk di sana, mendengarkan suara angin dan gemerisik daun kelapa, merasakan kegelapan seperti tembok tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia luar. Desa, meski hangat dengan semangat komunal, tak selalu ramah. Ani, yang dulu dihormati sebagai guru berbakat, kini sering mendapat tatapan iba. "Guru tunanetra tapi nyanyinya bagus," bisik warga desa. Tetapi pujian itu bercampur dengan jarak. Dalam budaya Indonesia, di mana peran keluarga dan kesehatan fisik sangat dihargai, disabilitas Ani seperti noda yang mendorongnya ke pinggiran. Dia menghindari keramaian di pasar desa, tempat teriakan penjual sate dan aroma sambal bercampur, karena takut pada pertanyaan tentang matanya atau kata-kata hiburan yang tak perlu. Sekolah dengan lagu-lagu yang diajarkannya adalah satu-satunya tempat dia merasa masih ada. Di malam hari, saat desa tenggelam dalam tidur, Ani sering duduk di beranda rumah, mendengarkan suara jangkrik dan mengenang hari-hari ketika dia masih bisa melihat cahaya. Dia ingat cara ibunya mengajarinya menyanyi keroncong, cara sinar matahari menembus daun kelapa, dan mimpinya tentang panggung yang gemerlap. Namun, kenangan itu selalu terputus oleh kegelapan, oleh rasa tak berdaya ketika tak bisa melangkah tanpa tongkat. Mbak Yuni yang merawatnya dengan kasih sayang seorang kakak sering menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu masih punya suara, Ani, itu cahayamu." Tetapi bagi Ani, suara itu meski indah hanyalah hiburan dalam kegelapan abadi. Suatu sore, saat Ani mengajarkan anak-anak lagu dangdut tentang cinta tanah air, suara gitar yang asing terdengar dari gerbang desa. Suara itu sederhana tetapi penuh perasaan, seperti angin baru yang menerpa atap daun. Mbak Yuni yang baru pulang dari pasar berbisik di telinga Ani, "Ada pemusik keliling datang ke desa, Ani. Dia main bagus, anak-anak suka sekali." Ani mengangguk, tak terlalu memikirkan, tetapi suara itu, nada-nada yang bebas dan penuh jiwa, telah menyentuh hatinya. Dia tak tahu bahwa suara gitar itu dan pemiliknya akan segera memasuki hidupnya, membawa alunan baru yang siap bercampur dengan suara nyanyiannya untuk mengusir kegelapan. Suatu sore, saat Ani mengajarkan anak-anak lagu dangdut tentang cinta tanah air, suara gitar yang asing terdengar dari gerbang desa. Suara itu sederhana tetapi penuh perasaan, seperti angin baru yang menerpa atap daun. Mbak Yuni yang baru pulang dari pasar berbisik di telinga Ani, "Ada pemusik keliling datang ke desa, Ani. Dia main bagus, anak-anak suka sekali." Ani mengangguk, tak terlalu memikirkan, tetapi suara itu, nada-nada yang bebas dan penuh jiwa, telah menyentuh hatinya. Dia tak tahu bahwa suara gitar itu dan pemiliknya akan segera memasuki hidupnya, membawa alunan baru yang siap bercampur dengan suara nyanyiannya untuk mengusir kegelapan. Suara gitar, sederhana tetapi penuh perasaan, yang pertama kali terdengar dari gerbang desa seperti angin baru, kini menjadi suara yang akrab di bawah atap daun sekolah kecil itu. Ani, meski tak bisa melihat dunia, merasakan kehidupan dalam nada-nada itu, seolah mereka membangunkan bagian hati yang telah tertidur dalam kegelapan.
Desa dengan kicau burung tekukur dan aroma tanah basah setelah hujan tiba-tiba menjadi lebih hidup ketika Dedi, pemusik keliling, muncul membawa gitar tua yang usang dan alunan keroncong yang memikat anak-anak. Suara gitar itu membuka babak baru bagi Ani, tempat kegelapan tak lagi menjadi segalanya. Sore itu, saat Ani selesai mengajarkan lagu dangdut kepada anak-anak, suara gitar kembali terdengar, kali ini lebih dekat, tepat di depan gerbang sekolah. Mbak Yuni, kakaknya, masuk ke kelas dengan suara antusias. "Ani, pemusik itu sedang main di halaman. Anak-anak semua lari ke sana." Ani tersenyum, meraba tongkat bambunya untuk keluar. Rasa ingin tahu membuncah di hatinya. Dia mendengar suara gitar bercampur dengan nyanyian seorang pria dengan suara rendah yang hangat, menyanyikan Bengawan Solo, lagu keroncong terkenal tentang sungai di Jawa. Tepuk tangan anak-anak dan tawa riuh membuatnya berhenti mendengarkan. Ketika lagu selesai, dia berkata dengan suara lembut tetapi jelas, "Siapa yang menyanyi? Mau masuk mengajarkan anak-anak satu lagu?" Dedi dengan baju linen usang dan gitar tergantung di bahu melangkah mendekat, membungkuk dengan sopan santun khas Jawa. "Selamat sore Bu Ani," katanya, suaranya tulus. "Saya Dedi, cuma pemusik keliling. Kalau boleh, saya ingin nyanyi bareng anak-anak." Ani mengangguk, merasakan kehangatan dalam suara pria itu. Dia mengundangnya masuk, dan sore itu juga, Dedi duduk di tengah anak-anak, memetik gitar dan mengajarkan mereka lagu kampung halaman, lagu rakyat tentang tanah air. Suaranya sederhana tetapi memikat, bercampur dengan nyanyian jernih anak-anak, menciptakan alunan yang bergema di bawah atap daun, membuat Ani tanpa sadar tersenyum. Sejak hari itu, Dedi menjadi bagian dari sekolah. Dia sering mampir, membawa gitarnya dan cerita-cerita tentang perjalanan mengelilingi desa-desa di Jawa. Dia bercerita tentang mimpinya menjadi musisi terkenal di Jakarta, tentang malam-malam tidur di bawah pohon kelapa, dan tentang bagaimana dia belajar main gamelan dari seorang kakek di Yogyakarta. "Saya nggak punya banyak, Bu," katanya, tangannya memetik gitar perlahan, "tapi musik adalah rumah saya." Ani duduk di dekat meja kayu, mendengarkan dengan penuh minat. Dia mulai bertanya tentang lagu-lagu keroncong, tentang cara Dedi mencipta lagu, dan kadang dia ikut bernyanyi. Suaranya yang jernih membuat Dedi menghentikan petikan gitarnya, kagum. "Bu Ani, suara ibu indah seperti penyanyi profesional," katanya, dan Ani tertawa. Untuk pertama kalinya merasa kegelapan tak terlalu berat. Sesi mengajar lagu menjadi sorotan dalam hari-hari Ani. Dedi tak hanya mengajar anak-anak, tetapi juga mengobrol dengannya setelah kelas, saat senja menyelinap melalui celah-celah daun kelapa. Dia bercerita tentang desa-desa yang pernah dikunjungi, tentang aroma sambal di pasar, atau cara dia memperbaiki senar gitar dengan tangan kosong. Ani yang awalnya tertutup mulai berbagi tentang hari-hari ketika dia masih bisa melihat, tentang mimpinya menyanyi keroncong di panggung. "Dulu saya pikir saya akan berdiri di bawah sorotan lampu," katanya, suaranya pelan. "Tapi sekarang saya cuma ingin anak-anak bernyanyi dengan baik." Dedi tersenyum, memetik sebuah nada. "Ibu masih bisa, Bu. Suara ibu adalah cahaya." Jarak di antara mereka, meski tak terucapkan, tetap ada. Ani adalah guru yang dihormati, meski tunanetra, sementara Dedi hanyalah pemusik miskin yang hidup dari recehan nyanyian keliling. Warga desa mulai memperhatikan, berbisik tentang guru tunanetra dan pria pengembara. Namun, Dedi dengan sopan santun alaminya selalu menjaga sikap hormat, memanggil Ani Bu dan tak pernah melanggar batas. Ketulusannya, seperti alunan keroncong yang dimainkannya, perlahan meruntuhkan tembok di hati Ani. Suatu kali, ketika Dedi membawakan lagu baru yang diciptakannya, Ani berkata, "Dedi, ajarkan lagu ini ke anak-anak. Lagu ini indah, seperti angin di ladang."
Dedi tertawa, matanya berbinar. Kalau ibu ikut nyanyi, lagunya akan lebih indah, Bu. Suatu sore, saat Dedi selesai menyanyikan sebuah lagu, anak-anak bertepuk tangan riuh. Ani yang duduk di samping ikut bertepuk tangan, senyum tersungging di bibirnya. Dia menyadari dia menantikan pertemuan dengan Dedi, bukan hanya karena musik, tetapi karena cara pria itu membuatnya merasa bukan sekedar guru tunanetra, melainkan seorang wanita, sebuah jiwa. Ketika Dedi bersiap pergi, Ani memanggil, "Dedi, besok kembali lagi ya, anak-anak sangat menyukaimu." Dedi berhenti, memetik gitarnya pelan. "Saya akan kembali, Bu, untuk anak-anak dan untuk ibu." Kata-kata itu ringan seperti alunan gamelan membuat hati Ani bergetar. Alunan dari gitar Dedi yang bergema di bawah atap daun seperti janji bahwa kegelapan Ani bisa tersapu oleh nada-nada dan kehadiran pria itu. Sekolah berdinding daun, tempat nyanyian anak-anak bercampur dengan petikan gitar Dedi, kini bukan sekadar tempat mengajar, tetapi ruang yang penuh kehidupan. Alunan keroncong dan dangdut yang dibawa Dedi bersama senyum dan ketulusannya telah meniupkan angin segar ke dalam hidup Ani, menghapus sebagian kegelapan yang menyelimutinya. Sore-sore, saat kicau burung tekukur bergema melintasi ladang padi, Ani mulai menantikan langkah Dedi, suara gitarnya, dan cerita-cerita sederhana yang dibawanya. Momen-momen itu membawa perubahan besar ketika Dedi tak lagi hanya pemusik keliling, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Ani. Suatu pagi, Mbak Yuni, kakak Ani, datang ke sekolah dengan wajah cemas. "Ani, Mbak harus pulang ke kampung untuk merawat ibu beberapa minggu," katanya, tangannya mencengkram ujung jilbab. "Mbak nggak mau kamu sendirian." Pemuda musisi itu, Dedi, sepertinya bisa dipercaya. Mbak sudah tanya, dia bersedia membantu di sekolah, mengajar nyanyi, memperbaiki meja, atau apa saja yang kamu butuh. Ani ragu, dia sudah terbiasa mengurus diri sendiri, meski kegelapan membuat segalanya sulit. Tetapi bayangan Dedi dengan suara rendah yang hangat dan nada-nada yang bebas membuatnya mengangguk. "Baik Mbak," jawabnya, suaranya pelan tetapi membawa secercah harapan. Dedi mulai tinggal lebih lama di desa, menetap di kamar kecil dekat sekolah yang disiapkan Ani dan Mbak Yuni. Kamar itu dengan tikar bambu, ranjang kayu sederhana dan lampu minyak membawa nuansa pedesaan Jawa yang khas. Ani, meski tak bisa melihat, merasakan perubahan melalui suara, bunyi palu Dedi saat memperbaiki meja, nyanyiannya yang mengalunkan kampung halaman saat mengecat dinding bambu, dan sorak anak-anak saat dia mengajarkan lagu dangdut baru. Dedi tak hanya membantu pekerjaan, tetapi juga menghidupkan sekolah. Dia menggantung beberapa lukisan wayang kurit di dinding, meletakkan vas bunga kelapa di dekat jendela, dan setiap sore dia duduk bersama Ani, memetik gitar dan mengobrol. Suatu kali, saat Dedi mengajarkan lagu keroncong kepada anak-anak, Ani mengusulkan, "Dedi, mau nggak bikin lagu baru untuk anak-anak? Saya akan nyanyi bareng." Dedi tersenyum, memetik sebuah nada di gitar tuanya. "Bu Ani, kalau ibu nyanyi, lagu apapun jadi karya masterpiece." Mereka mulai bekerja sama. Dedi memainkan nada-nada percobaan, sementara Ani melantunkan lirik. Suaranya jernih seperti air sungai. Saat Dedi mengajarinya meletakkan jari di senar gitar, menyentuh tangannya dengan lembut untuk membimbing, Ani merasakan rasa aman yang aneh. Kegelapan yang dulu seperti tembok yang mengurungnya seolah mencair dalam nada-nada dan kehadiran Dedi. Kedekatan mereka tumbuh melalui momen-momen kecil. Ani bercerita tentang hari-hari ketika dia masih bisa melihat, tentang bagaimana dia menyanyikan Bengawan Solo di tepi sungai dekat desa. Dedi berbagi tentang perjalanan kelilingnya, tentang malam-malam di bawah bintang, dan mimpinya tentang panggung besar. "Saya nggak punya apa-apa selain gitar, Bu," katanya, suaranya rendah. "Tapi saat main buat ibu dan anak-anak, saya merasa kaya." Ani tersenyum, hatinya hangat. Dia mulai menyadari bahwa Dedi bukan sekedar penolong, tetapi jiwa yang selaras, membuatnya ingin membuka hati.
Suatu hari, saat Dedi selesai memperbaiki meja kayu, Ani mengambil sedikit uang dari kotak kayunya dan menyodorkannya. "Dedi, beli sesuatu untukmu," katanya, suaranya canggung. "Anggap saja terima kasih karena sudah membantu." Dedi menggeleng, ingin menolak, tetapi keikhlasan dalam suara Ani membuatnya tersenyum. "Terima kasih, Bu, tapi saya nggak perlu. Bisa di sini main musik bareng Ibu sudah cukup." Kata-kata itu, sederhana seperti alunan gamelan, membuat hati Ani bergetar. Dia menyadari dia tak hanya menghargai Dedi karena bantuannya, tetapi karena cara pria itu membuatnya merasa masih berharga, meski matanya tak lagi melihat. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan ini adalah sesuatu yang tak biasa. Seorang guru tunanetra meski dihormati, dan seorang pemusik keliling yang miskin mudah menjadi bahan gunjingan. "Bu Ani ngapain akrab sama pria itu?" bisik warga di pasar, tempat aroma sate dan sambal bercampur. Namun, Dedi dengan sopan santun alaminya selalu menjaga sikap hormat, memanggil Ani Bu dan membantu dengan tulus. Ani, meski mendengar bisik-bisik itu, tak membiarkannya menggoyahkan. Dia terus bernyanyi bersama Dedi, terus tertawa, dan terus merasakan sekolah itu bergema dengan alunan seperti tempat yang menyembuhkan jiwanya. Suatu sore, saat Dedi memainkan lagu keroncong baru yang diciptakannya, Ani memegang tongkat bambunya, berkata pelan, "Dedi, ajari saya main lagu ini ya, saya ingin coba meski nggak bisa lihat senarnya." Dedi tertawa, meletakkan tangan Ani di senar gitar, membimbingnya pada setiap nada. "Ibu nggak perlu lihat, Bu, Ibu bisa merasakan." Saat jari Ani menyentuh senar, alunan terdengar, sederhana tetapi hangat, seolah sekolah berdinding daun itu ikut bernyanyi bersama mereka. Ani merasa hatinya lebih ringan, seolah kegelapan tak lagi beban, tetapi bagian dari dirinya yang diterangi oleh musik dan kehadiran Dedi. Sekolah berdinding daun. Tempat petikan gitar Dedi bercampur dengan suara jernih Ani kini bukan sekedar tempat mengajar, tetapi ruang suci tempat kegelapan Ani perlahan tersapu oleh alunan keroncong. Dedi, dengan ketulusan dan nada-nada yang bebas, telah menjadi cahaya dalam dunia Ani, membuatnya merasakan kehidupan melalui setiap suara, setiap momen yang mereka lewati bersama. Di bawah naungan pohon kelapa yang rimbun, di antara desau angin yang menerpa atap daun, sebuah perasaan baru bertunas di hati Ani. Perasaan yang dia dambakan sekaligus takutkan, karena itu menantang kegelapannya dan prasangka desa. Di sore hari, saat anak-anak sudah pulang, Ani dan Dedi sering duduk di kelas, berbagi alunan lagu baru. Dedi memetik gitar, sementara Ani melantunkan nyanyian. Suaranya seperti sungai Bengawan Solo yang pernah mereka nyanyikan, lembut tetapi penuh kehidupan. Ani memperhatikan cara Dedi tertawa saat dia menyanyikan nada yang tepat, cara dia memperbaiki senar gitar dengan tangan kasar, dan cara dia memanggilnya Bu Ani dengan sopan santun penuh hormat. Namun, di dalam hatinya, kecemasan tumbuh. Dia, seorang wanita tunanetra, hampir 10 tahun lebih tua dari Dedi, yang dulu bermimpi tentang panggung, tetapi kini hanya guru di sekolah kecil. Apakah dia berhak bermimpi tentang cinta, atau itu hanyalah alunan yang tak pernah selesai? Suatu hari, saat senja mewarnai celah-celah daun kelapa dengan warna emas, Dedi membawakan lagu baru yang diciptakannya, berjudul "Cahaya di Bawah Daun". Dia memetik gitar, menyanyi dengan suara rendah yang hangat. Liriknya bercerita tentang seseorang yang menemukan harapan dalam kegelapan, seperti cahaya yang berkilau melalui celah daun. Ani mendengarkan, tangannya mencengkram tongkat bambu, merasa setiap bait seperti berbicara tentang dirinya. Ketika lagu selesai, dia tak bisa menahan diri. "Dedi," katanya, suaranya gemetar, "lagu ini kamu ciptakan untuk siapa?" Dedi menghentikan petikan gitar, diam sejenak, lalu menjawab, "Untuk Ibu, Bu Ani, karena Ibu adalah cahaya saya, meski Ibu nggak melihatnya." Kata-kata itu, tulus seperti alunan gamelan, membuat hati Ani berdegup kencang, seolah kegelapan dalam dirinya sedang mencair. Ani menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian.
"Dedi," bisiknya, "saya menghargai kamu, bukan hanya karena musik atau bantuanmu. Saya menghargai kamu, seperti seorang wanita menghargai seorang pria." Kata-kata itu terucap, canggung tetapi penuh makna, membuat Ani memerah, takut telah melanggar batas. Dedi terdiam, gitarnya terbaring di pangkuan. Lalu, dia menggenggam tangan Ani, lembut tetapi pasti. "Bu Ani," katanya, suaranya serak, "saya juga menghargai ibu, bukan karena ibu guru, tetapi karena ibu adalah Ani, orang yang membuat saya ingin berhenti mengembara, ingin bernyanyi selamanya." Momen itu, di bawah atap daun, alunan dari lagu Dedi seperti menyatu dengan detak jantung mereka, menciptakan harmoni dari pengertian dan cinta. Keesokan harinya, Ani memutuskan melakukan sesuatu untuk menunjukkan perasaannya. Dia meminta Mbak Yuni ke pasar desa membeli sebuah gitar baru. Gitar dari kayu eboni dengan senar yang mulus, tak lagi usang seperti gitar yang dibawa Dedi. Saat Dedi datang ke sekolah, Ani dengan canggung menyodorkan hadiah itu. "Dedi, ini untukmu," katanya, suaranya pelan. "Saya ingin kamu punya gitar yang sebanding dengan bakatmu." Dedi membelalak, tangannya menyentuh gitar, lalu tiba-tiba memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. "Bu, gak pernah ada yang melakukan ini untuk saya," bisiknya. "Ibu gak hanya memberi saya gitar, tetapi alasan untuk tinggal." Ani tersenyum, merasakan kehangatan dari suara Dedi, seolah alunan keroncong bergema di hatinya. Namun, dalam masyarakat Indonesia, cinta ini tak mudah. Warga desa yang sudah berbisik tentang guru tunanetra dan pemusik keliling, kini semakin ramai bergunjing. "Dia tunanetra, bagaimana bisa mengurus keluarga?" kata seseorang. "Pria itu cuma orang miskin, pasti cuma memanfaatkan," tambah yang lain. Di tengah aroma sate dan sambal di pasar, prasangka tentang disabilitas dan kelas sosial seperti tembok tak kasat mata. Tetapi Dedi, dengan ketulusan dan keimanan pada takdir, tak membiarkan itu menggoyahkannya. Dia terus datang ke sekolah, terus memetik gitar, dan terus menggenggam tangan Ani saat dia khawatir tentang masa depan. Ani, meski bahagia, masih bergumul dengan dirinya sendiri. Dia takut disabilitasnya akan menjadi beban, bahwa perbedaan usia dan latar belakang Dedi akan membuat cinta ini rapuh. Namun, setiap kali Dedi memainkan cahaya di bawah daun, setiap kali dia membimbingnya menyentuh senar gitar, Ani merasa kegelapan tak lagi menakutkan. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah atap daun, berbagi sepiring tempe goreng yang dibawa Mbak Yuni, Dedi menggenggam tangannya, berkata pelan, "Bu, saya nggak janji bisa kasih ibu dunia, tapi saya janji akan nyanyi untuk ibu setiap hari, apapun yang terjadi." Ani tersenyum, air mata diam-diam mengalir. "Itu sudah cukup, Dedi," jawabnya. "Alunanmu adalah cahaya saya." Alunan musik seperti cinta mereka menjadi simbol penghargaan dan kelahiran kembali. Sekolah berdinding daun yang dulu hanya bergema dengan suara Ani, kini adalah tempat dua jiwa menyatu, menciptakan harmoni yang melampaui batasan. Ani tahu bahwa dengan Dedi di sisinya, dia tak hanya menemukan kembali gairahnya, tetapi juga alasan untuk hidup, untuk bermimpi tentang masa depan di mana kegelapan tak lagi jadi batas, melainkan bagian dari harmoni yang mereka ciptakan bersama. Alunan Cahaya di Bawah Daun, lagu yang diciptakan Dedi untuk Ani, telah menjadi simbol cinta mereka, bergema di bawah atap daun sekolah kecil itu, tempat kegelapan pernah mengurung jiwa Ani. Dedi dengan gitar baru dan ketulusannya tak hanya membawa musik, tetapi juga menerangi hidup Ani, membuatnya merasakan kehidupan melalui setiap nada dan genggaman tangannya yang lembut. Cinta mereka, meski dihadang prasangka tentang disabilitas dan kelas sosial, telah bertunas kuat, seperti lagu keroncong yang kokoh dalam hembusan angin.
Namun, keajaiban terbesar yang melampaui mimpi Ani menantinya, sebuah mukjizat dari hati dan keimanan dipandu oleh musik dan cinta. Hari-hari setelah Ani mengungkapkan perasaannya, sekolah berdinding daun menjadi lebih bersinar dari sebelumnya. Petikan gitar Dedi bercampur dengan suara nyanyian Ani, menciptakan sesi mengajar lagu yang penuh inspirasi bagi anak-anak. Ani tak lagi merasa kegelapan sebagai beban, sebaliknya dia belajar melihat melalui suara. Tawa anak-anak, gemerisik daun kelapa, dan suara rendah Dedi saat menyanyikan Bengawan Solo. Suatu sore, saat sedang berlatih lagu dangdut baru, Ani tiba-tiba merasakan perubahan dalam tubuhnya, lelah ringan, perasaan hangat yang aneh. Dia diam saja, tetapi beberapa hari kemudian, saat Mbak Yuni kembali dari kampung, Ani menarik kakaknya ke sudut sekolah berbisik, "Mbak, kayaknya saya hamil." Mbak Yuni memeluk Ani erat, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah Ani, ini takdir, hadiah dari Allah," katanya, suaranya gemetar. Ani tersenyum, tetapi hatinya bercampur antara gembira dan cemas. Dalam budaya Indonesia, kehamilan sebelum menikah adalah hal sensitif, mudah dihakimi. Dia tahu warga desa yang sudah berbisik tentang dia dan Dedi akan semakin ramai bergunjing. Namun, saat dia memberitahu Dedi, pria itu berlutut di sisinya, menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. "Bu Ani," katanya, matanya berbinar, "bayi ini adalah cahaya kita. Saya akan selalu di sisi ibu apapun yang terjadi." Kata-kata itu tulus seperti alunan gamelan, membuat Ani merasa aman, seolah kegelapan tak lagi jadi penghalang. Keajaiban tak hanya datang dari bayi dalam kandungan Ani, tetapi juga dari perubahan dalam dirinya. Dedi, dengan sopan santun dan keimanan pada takdir, mendorongnya untuk terus bernyanyi, terus bermimpi. Dia membawa radio tua ke sekolah agar Ani bisa mendengar lagu-lagu keroncong dari Yogyakarta, membangkitkan kembali mimpinya tentang panggung. "Ibu, gak perlu lihat lampu panggung, Bu," katanya, tangannya di bahu Ani. Suara ibu adalah cahaya. Ani untuk pertama kalinya setelah 4 tahun mulai mencipta lagu lagi. Dia menulis lagu baru, lagu untuk Bayu, lagu untuk angin, untuk anak yang belum lahir, dengan lirik tentang harapan dan cinta. Saat dia menyanyikan lagu itu, Dedi menghentikan petikan gitarnya, matanya berkaca-kaca. "Bu, lagu ini akan abadi." Perubahan dalam diri Andi tak hanya soal semangat. Dia mulai lebih percaya diri, melangkah dengan tongkat bambu tanpa rasa takut. Dedi selalu di sisinya, membimbingnya melalui jalan tanah merah, mendeskripsikan pemandangan ladang padi atau senja yang dilihatnya. "Bu, hari ini padi hijau banget, seperti mata ibu saat nyanyi," katanya, membuat Ani tertawa lepas. Sekolah yang dulu tempat dia bersembunyi dari dunia, kini menjadi tempat dia merasakan kehidupan. Anak-anak merasakan kegembiraan Ani, bernyanyi lebih keras, dan warga desa, meski masih berbisik, mulai mendekat, membawa tempe goreng atau sate untuk berbagi. Masyarakat di sekitar tak mudah menerima. Bisik-bisik di pasar desa semakin keras tentang guru tunanetra yang hamil dan pemusik yang gak bisa menafkahi keluarga. "Dia tunanetra, bagaimana bisa mengurus anak?" kata seseorang. "Pria itu cuma nyanyi keliling, hidup dari apa?" tambah yang lain di tengah aroma sambal. Namun, Ani dengan keimanan dan dorongan dari Dedi tak membiarkan kata-kata itu menggoyahkannya. Dia terus mengajar nyanyi, terus mencipta lagu, dan terus menggenggam tangan Dedi setiap kali dia meragukan diri sendiri. Suatu kali, saat mereka duduk di bawah atap daun, mendengar suara hujan, Ani meletakkan tangan di perutnya, berkata pelan, "Dedi, bayi ini akan mendengar kita bernyanyi kan?" Dedi tersenyum, memetik sebuah nada. "Dia akan nyanyi bareng kita, Bu." Dedi juga berubah. Dia tak lagi pemusik keliling, tetapi bagian dari desa, dari sekolah.
Dia memperbaiki atap daun, mengecat dinding bambu, dan bersama Ani menciptakan lagu-lagu baru untuk anak-anak. Suatu malam, saat mereka menyanyikan lagu untuk Bayu bersama, Dedi menggenggam tangan Ani, berkata, "Bu, dulu saya pikir musik adalah rumah saya, tapi sekarang ibu dan bayi ini adalah rumah saya." Ani tersenyum, air mata diam-diam mengalir. Alunan musik seperti cinta mereka telah menjadi keajaiban, tak hanya menyembuhkan hati Ani, tetapi juga membawa keluarga yang sedang terbentuk. Alunan keroncong dari gitar Dedi dan suara Ani seperti janji bahwa hidup Ani yang pernah tenggelam dalam kegelapan sedang mekar. Bayi dalam kandungannya yang mereka panggil Bayu adalah simbol kelanjutan, cahaya yang ditemukan Ani melalui cinta dan musik. Ani tahu bahwa dengan Dedi di sisinya, dia tak hanya mengatasi disabilitas, tetapi juga menemukan alasan untuk hidup, untuk bernyanyi, dan untuk bermimpi tentang masa depan di mana alunan mereka akan bergema selamanya di bawah atap daun. Alunan lagu untuk Bayu, lagu yang diciptakan Ani untuk anak yang belum lahir, telah menjadi simbol cinta dan harapan Ani dan Dedi, bergema di bawah atap daun sekolah kecil itu. Cinta mereka yang terjalin dari nada-nada keroncong dan ketulusan telah melampaui kegelapan disabilitas, prasangka kelas sosial, dan bisik-bisik di pasar desa. Dengan bayi dalam kandungan Ani sebagai janji masa depan, mereka siap melangkah ke babak baru, babak komitmen, keluarga, dan kebahagiaan penuh. Tempat musik dan cinta menyatu seperti cahaya yang menembus naungan kelapa. Pernikahan Ani dan Dedi digelar pada pagi yang cerah, tepat di halaman sekolah berdinding daun, tempat kicau burung tekukur bercampur dengan desau angin yang melintasi ladang padi. Itu adalah upacara ijab kabul sederhana, sesuai tradisi Islam, disaksikan oleh Mbak Yuni, keluarga Dedi, dan warga desa yang dulu meragukan mereka. Ani mengenakan kebaya putih bersulam bunga, jilbab sutra membingkai wajahnya yang berseri, tangannya memegang tongkat bambu, tetapi matanya, meski tak melihat, berkilau bahagia. Dedi dalam baju koko hijau muda berdiri di sisinya, memegang gitar baru sebagai simbol cinta yang diberikan Ani. Imam tua dengan suara hangat memimpin ijab kabul, dan saat Dedi mengucapkan "saya terima nikahnya", tepuk tangan dan ucapan alhamdulillah bergema, bercampur dengan gemerisik daun kelapa. Semangat komunal desa, tempat semua orang terhubung melalui kebaikan, meresap dalam setiap momen. Keluarga Dedi yang tinggal di desa jauh dan awalnya terkejut dengan hubungannya dengan guru tunanetra, perlahan membuka hati. Ayah Dedi, seorang tukang kayu, dulu khawatir Dedi, pemusik keliling, tak bisa membahagiakan Ani. Namun, melihat Dedi menggenggam tangan Ani, menyanyikan cahaya di bawah daun di pernikahan, dia mengangguk, meletakkan tangan di bahu anaknya. "Jaga dia, nak," katanya, matanya penuh penerimaan. Mbak Yuni, kakak Ani, memeluk adiknya erat, berbisik, "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Ani. Allah memberikan takdir yang indah." Bisik-bisik di pasar desa, tempat aroma sate dan sambal menyebar, perlahan memudar, digantikan dukungan, seperti cara komunitas Jawa selalu merangkul kisah cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, saat hujan gerimis membasahi atap daun, Ani melahirkan bayi perempuan yang sehat, dinamai Melati, nama bunga melati, simbol kemurnian dan harapan. Saat Dedi menggendong Melati, merasakan kehangatan kecil tubuh anaknya, dia menoleh ke Ani, matanya berkaca-kaca. "Bu, dia cantik seperti suara ibu," katanya, suaranya gemetar. Ani terbaring di ranjang, tersenyum, tangannya menyentuh wajah anaknya. "Dia akan tumbuh dengan musik, Dedi," jawabnya. "Seperti kita." Tangisan jernih Melati bercampur dengan petikan gitar Dedi saat menyanyikan lagu untuk Bayu, seperti alunan baru menandai kelahiran keluarga mereka. Ani, dengan dorongan dari Dedi,
memutuskan membuka kelas musik gratis untuk seluruh desa, tak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Sekolah berdinding daun yang dulu tempat Ani bersembunyi dari kegelapan, kini menjadi pusat musik dan komunitas. Warga desa, dari penjual tempe hingga gadis penjual bunga di pasar, datang belajar menyanyi keroncong dan dangdut, membawa kegembiraan dan cerita. Dedi berdiri di sisi Ani, memetik gitar dan membimbing, sementara Ani bernyanyi, suaranya jernih seperti sungai. Mereka bersama-sama menciptakan lagu-lagu baru, seperti Melati di Pagi Hari, Melati di Pagi Hari untuk putri mereka. Kelas musik dengan suara gitar dan nyanyian tak hanya tempat belajar, tetapi simbol kebersamaan dan penyembuhan. Setiap malam saat kelas musik selesai, Ani dan Dedi duduk di beranda sekolah, menggendong Melati dan mendengar suara jangkrik bercampur angin. Dedi memetik gitar, sementara Ani melantunkan lagu, suaranya seperti cahaya yang menembus kegelapan. "Ibu memberi saya rumah, Bu," kata Dedi, tangannya menggenggam tangan Ani. Ani tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Dedi. "Kita membangunnya bersama, Dedi, dengan musik dan cinta." Sekolah berdinding daun yang dulu tempat Ani merasa sepi, kini adalah sarang hangat, tempat tawa Melati, pepikan gitar, dan suara nyanyian mereka menyatu. Masyarakat di sekitar yang dulu menghakimi, kini menerima. Warga desa yang pernah berbisik tentang guru tunanetra dan pemusik miskin, kini mampir ke kelas musik, membawa tempe goreng atau sate untuk berbagi. Prasangka tentang disabilitas dan kelas sosial perlahan sirna di hadapan cinta tulus Ani dan Dedi. Kelas musik dengan aroma bunga kelapa dan alunan gamelan yang mereka mainkan tak hanya tempat mengajar nyanyi, tetapi simbol semangat komunal Jawa, tempat orang-orang terhubung melalui musik dan kebaikan. Ani menoleh ke belakang pada perjalanannya, tahu bahwa dia telah menemukan cahaya dalam kegelapan. Alunan keroncong dari gitar Dedi dan suaranya telah menjadi keajaiban, tak hanya menyembuhkan hatinya, tetapi juga membawa keluarga. Dengan Melati di pelukannya dan Dedi di sisinya, Ani tak lagi guru tunanetra yang bersembunyi di sekolah, tetapi ibu, istri, dan penyanyi yang menemukan kembali mimpinya. Seperti bunga melati yang mekar di bawah sinar fajar, keluarga mereka adalah bukti bahwa cinta dan musik dapat melampaui segala batasan, bergema selamanya di bawah atap daun. Perjalanan Ani dan Dedi dari nada-nada pertama yang bergema di bawah atap daun hingga tangisan jernih Melati adalah bukti kekuatan cinta, musik, dan keimanan pada takdir. Ani yang pernah terkurung dalam kegelapan disabilitas dan kesepian menemukan cahaya melalui suaranya sendiri, melalui alunan keroncong Dedi, dan melalui cinta yang melampaui segala batasan. Dedi, pemusik keliling dengan gitarnya, tak hanya membawa musik, tetapi juga keluarga, sebuah rumah di bawah naungan kelapa yang rimbun, tempat tawa dan nyanyian menyatu. Kisah mereka yang syarat dengan nuansa Jawa adalah nyanyian tentang semangat komunal dan keimanan. Sekolah berdinding daun yang dulu tempat perlindungan Ani dari prasangka tentang tunanetra telah menjadi pusat musik dan koneksi dengan kelas musik yang terbuka untuk seluruh desa. Upacara ijab kabul yang sederhana, petikan gitar Dedi, dan senyum Melati tak hanya penutup kisah mereka, tetapi pengingat akan nilai kebaikan dalam budaya Indonesia. Alunan cahaya di bawah daun dan lagu untuk Bayu seperti bunga melati yang mekar di bawah fajar telah menjadi simbol kelahiran kembali, cinta yang melampaui disabilitas, kelas sosial, dan bisik-bisik di pasar desa.
Melihat ke belakang, perjalanan ini tak hanya milik Ani dan Dedi, tetapi juga kisah siapa saja yang pernah menghadapi kegelapan dalam hidup. Seperti alunan gamelan yang bergema melintasi ladang padi, cinta dan musik mereka menunjukkan bahwa bahkan di hari-hari tergelap, sebuah lagu yang tepat dapat menerangi seluruh hidup. Kelas musik di bawah atap daun dengan nyanyian Ani, gitar Dedi, dan tawa Melati tak hanya tempat mengajar nyanyi, tetapi rumah, tempat kebaikan, keimanan, dan koneksi menyatu, menyebar seperti aroma melati dalam angin. Dalam diri kita masing-masing mungkin ada sebuah alunan menunggu untuk dinyanyikan demi menyembuhkan dan menyatukan seperti yang dilakukan Ani dan Dedi di bawah atap daun desa kecil itu.